Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali lagi kita di video kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak terasa kisah ini sudah masuk ke video yang ketiga. Dalam video sebelumnya kita mengakhiri kisah tersebut dengan Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada ayahandanya yaitu Azar. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dan mengalami penolakan serta mengalami pendustaan dari kaumnya. Namun di sisi lain, Nabi Ibrahim ternyata dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang tidak mempercayai tradisi leluhur, tradisi mereka dalam menyembah berhala. Mari kita lanjutkan. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya mengalami penolakan yang sangat berat, kemudian Nabi Ibrahim melihat kebiasaan kaumnya, di mana kaum Nabi Ibrahim yang menyembah pada patung-patung yang dibuat oleh Namrud dan pejabat-pejabatnya itu, setiap malam mereka selalu melakukan peribadahan di kuil-kuil yang sudah dibangun oleh Raja Namrud. Masyarakat atau kaum Nabi Ibrahim setiap malam masuk ke dalam kuil-kuil tersebut, kemudian mereka membawa makanan, buah, dan sesaji-sesaji untuk diberikan kepada patung-patung yang akan mereka mintai pertolongan. Dalam tradisi di Babilonia itu, bahwa patung-patung yang dibuat oleh Raja Namrud diletakkan di pinggiran kuil. Kemudian pinggiran kuil itu dibangun seperti panggung yang cukup tinggi, lalu ada anak tangga untuk naik ke panggung itu sehingga bisa bertemu dengan patung-patung tersebut. Dalam tradisi yang dibuat oleh Raja Namrud, bahwa setiap kuil memiliki penjaga atau pendetanya masing-masing. Tidak ada yang boleh naik ke panggung-panggung yang ada patungnya itu kecuali pendeta kuil tersebut, orang yang disucikan menurut keyakinan mereka. Sehingga setiap ada orang yang ingin meletakkan sesaji ke berhala atau patung-patung itu untuk dimintai doa, mereka harus memberikannya kepada penjaga kuil, lalu penjaga kuil akan naik ke atas panggung, lalu meletakkan ke patung mana yang dikehendaki oleh orang tersebut yang memberikan sesaji. Kebiasaan itu, saudara-saudaraku, itu sudah berjalan puluhan tahun semenjak Raja Namrud berkuasa sebagai raja. Sudah berjalan bertahun-tahun sehingga sangat membekas kepada diri mereka. Saat itu jika ada orang yang bukan pendeta kuil kemudian naik ke atas panggung berhala lalu memberikan secara langsung sesaji kepada berhala, maka keyakinan mereka orang tersebut akan terkena azab atau siksaan atau terkena bencana dari berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku, Nabi Ibrahim yang melihat kebiasaan kaumnya seperti itu, yang sudah mengakar cukup lama, suatu ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam salah satu kuil yang saat itu kaumnya sedang melakukan peribadahan. Mereka meminta-minta, mereka berdoa-doa, kemudian mereka memberikan sesaji kepada berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan.
Dengan memberanikan diri sebagai Rasulullah utusan Allah, Nabi Ibrahim langsung naik ke atas panggung. Saat itu kaumnya matanya terbelalak. Mereka kaget. Hening suasana di kuil tersebut, termasuk para pendeta penjaga kuil. Mereka kaget. Siapa orang ini? Kenapa dia berani naik ke panggung? Dia kan bukan penjaga kuil, bukan pendeta. Kaum-kaumnya melihat dan mereka kaget. Mereka merasa Ibrahim melakukan tindakan kebodohan, berani menapakkan kaki di tempat suci para tuhan-tuhan mereka. Saudara-saudaraku, Nabi Ibrahim berjalan naik ke panggung. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi salah satu patung. Di depan patung itu Nabi Ibrahim melihat ada buah-buahan dan sesaji yang lain. Lalu Nabi Ibrahim mengambil salah satu buah. Dijelaskan dalam riwayat bahwa buah itu adalah buah apel. Lalu Nabi Ibrahim menghadap kepada kaumnya di atas panggung itu, lalu menggigit buah apel tersebut. Kemudian berbalik arah menghadap patung, lalu Nabi Ibrahim berkata pada patung tersebut, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh kaumku, apakah kamu tidak marah? Buah apelmu aku makan." Saat itu, saudara-saudara, kaumnya Nabi Ibrahim yang sedang melakukan persembahan, beribadah kepada patung-patung itu, mereka diam, kaku. Mereka takut akan ada bencana yang menimpa pada diri mereka karena kekurang ajaran Nabi Ibrahim saat itu menurut keyakinan mereka. Lalu Nabi Ibrahim kembali berkata, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh kaumku, apakah kau tidak marah? Buah apelmu aku makan." Sampai 3 kali ternyata tidak ada respon dari patung tersebut. Lalu Nabi Ibrahim pun melempar kepala patung itu dengan buah apel yang dimakannya tadi. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh kaumku, kamu tidak marah aku lempar dengan buah apel? Kau tidak marah?" Ketika itu saudara-saudara, keadaannya sangat menegangkan, sangat hening, karena sudah menjadi doktrin dalam keyakinan kaum Nabi Ibrahim saat itu bahwa barang siapa yang kurang ajar dengan para tuhan-tuhan mereka itu akan mendapatkan bencana dan azab dari tuhan-tuhan mereka. Keyakinan itu sangat mendarah mendaging pada diri mereka. Tapi dengan perbuatan Nabi Ibrahim, keyakinan itu kemudian buyar. Mereka tidak bisa berpikir, mereka kaget karena Nabi Ibrahim melakukan sebuah kebodohan menurut mereka. Setelah melempar apel ke kepala patung, lalu Ibrahim menghadap lagi ke kaumnya. Sambil berteriak dari atas panggung di kuil itu, Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian dalam kesesatan. Lihat, aku sudah buktikan sendiri. Aku makan buah apel milik Tuhan kalian ini, tapi dia tidak marah. Dia tidak memberikan aku bencana apa-apa. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung-patung ini? Kalian dalam kesesatan, wahai kaumku. Kembalilah. Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Tuhan pencipta alam semesta, pencipta langit, pencipta bumi, yang memberikan kita kehidupan. Dialah Allah, bukan patung-patung ini." Nah, saudara-saudara sekalian, mendengar ucapan dari Nabi Ibrahim, kaumnya tidak ada yang memberikan respon. Mereka masih berada dalam kondisi kaget. Kemudian ketika itu para penjaga kuil menyuruh mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dan mengabaikan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. "Wahai masyarakat Babilonia,
sekarang kalian pulang saja. Sudah, abaikan saja ucapan orang laki-laki yang gila ini, yang tidak mengerti dengan tradisi kita ini. Sudah, kalian pulang saja. Pulang. Saudara, akhirnya Nabi Ibrahim pun ditinggal sendirian di dalam kuil dan mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun perjuangan Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di sini. Apakah yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim selanjutnya akan kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.